Lebih mensucikan diri mereka dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian apakah aslamnya mereka patuh? Bagaimana Nabi Ayub, Nabi Musa. Luar biasa Uniripa nih, keren sekali Anda Uniripa. Aduh ampun, mantap banget. Sebenarnya ini bahasan yang sering kita bahas Bang Nepos. Kemudian boleh saya menanggapi? Ya, nanti Bang sedikit. Jadi ketika konsekuensi, aku bilang tadi konsekuensi ya Bang Nepos. Ketika mereka ini sudah melakukan beberapa istilah-istilah ini, mereka sudah beraslam, yaitu bertunduk dan berpatuh, dan mereka sudah mensalimkan dirinya, itu konsekuensi mereka itu adalah salam, yaitu damai di dunia kemudian selamat di akhirat. Maka mereka disebut dengan Islam, gitu loh. Adalah orang-orang yang memiliki konsekuensi selamat diasbabkan oleh kesaliman dan keaslaman mereka, gitu. Makanya mereka adalah orang yang salam. Wallahu a'lam bishawab. Itu asumsi. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit ya. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Tuan Guru Bang Neplos tadi ya, kepada saya yang fakir akan keilmuan ini. Jadi saya memahami bahwa Islam itu adalah istilah ya, yang mana ini sesuai dengan, ini pemahaman saya ya, sesuai dengan ada yang dalam Al-Quran kan, inna di indallahi Islam, agama yang dimuliakan Allah di sisinya itu hanyalah Islam. Makanya di sini kalau disebut istilah lebih masuk karena nabi-nabi terdahulu juga adalah Islam. Kan nggak mungkin kan nabi terdahulu itu bukan Islam, kan nggak mungkin. Baik, baik, mantap ya. Sekarang kita naik lagi ya. Coba kita perluas lagi ya, izin ya Tuan Guru ya. Sekarang begini. Apakah orang-orang yang beriman kepada yang katanya Alkitab murni sebagai ahli kitab, ya seandainya masih ada nih hidup ya, orang-orang para ahli kitab itu masih hidup ya, seandainya di zaman sekarang ini, apakah mereka Islam atau tidak? Bisa dikatakan Islam atau tidak? Saya jawab sebagai istilah. Tidak. Silakan. Tidak. Tidak ya? Tidak. Tidak ya? Mantap. Kenapa tuh? Alasannya ya sederhana, karena memang mereka sudah melenceng ataupun keluar dari ajaran awal gitu loh. Mereka sudah tidak lagi berjalan pada koridor yang enggak seandainya ini murni nih, para ahli kitab ini murni menjalankan apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam. Dia tidak menyembah, dia hanya menyembah Tuhan yang satu. Apapun yang diajarkan oleh Isa alaihissalam, seandainya masih hidup sampai sekarang. Ya tetap tidak, gitu. Tetap tidak. Kenapa? Karena ahlul kitab aja kafirun wal musyrikun disebut dalam Al-Quran. Karena yang kemudian boleh ya? yang kemudian merujuk ya sudah juga yang kemudian merujuk kepada Islam sudah digoreskan dalam Al-Quran juga. Sehingga ahlul kitab itu menurut saya tetap ada. Karena apa? Karena pewaris, dia mengakui mewarisi, mengaku Injil, mengaku Isa. Ya udah, dia ahlul kitab. Tapi narasi Al-Quran tidak akan berubah bahwa dia adalah kafirun wal musyrikun. Sedangkan mana-mana mereka ada di antaranya di dalam Al-Quran bahwa ada ahlul kitab yang kemudian selamat, itu sudah dirujuk, sudah dituliskan oleh Al-Quran bahwa mereka sudah rujuk kepada Islam gitu loh. Pada saat kapan? Pada saat itu. Kalau sampai sekarang masih ada, maka nanti mereka akan merujuk. Kan begitu. Saya izin ya tambahkan ya tadi ya. Kalau saya sepakat ya bahwasanya memang walaupun dia mengikuti ya nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Isa alaihissalam dan lainnya, tetap saya katakan dia belumlah dikatakan Islam. Kenapa? Karena Islam ini kan haruslah secara kafah, kan itu konsepnya. Nah, sementara konsep yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya itu kan disempurnakan syariatnya ya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu kan ada masanya. Artinya kalau untuk di masa sekarang, kalau kita menggunakan masa terdahulu, itu jelas tidak pas ataupun tidak tepat. Maka kita haruslah mengambil
mengambil konsep yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau menyempurnakan gitu, menyempurnakan syariat. Itu kan juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi karena belum sanggup menanggungnya, kan gitu. Allahu Akbar. Iya. Boleh Jadi, ya? Mungkin sebenarnya silakan, Noni. poinnya sama, tapi mungkin cara menjawabnya mungkin sedikit berbeda. Bang Niflos harus kembali lagi. Aslam itu kan bukan secara bahasa patu-patu seperti apa, karena yang disebut dengan salim, salam, dan aslam itu kan mengikuti apa yang diinginkan Allah. Contohnya kayak ini. Betul. Kaumnya Nabi Isa itu beraslamnya dengan cara ikuti apa yang diajarkan Nabi Isa, mensucikan diri dengan Betul. mengikuti syariat Nabi Isa, salam dengan cara mengikuti yang dibawa Nabi Isa. Nah, ketika Nabi Isa itu sudah menyampaikan bahwa ada tongkat estafetnya nanti, itu kan secara Al-Quran pun sudah katakan gitu bahwa dia hanyalah rasul dan utusan gitu, bahkan dia hanyalah menyampaikan perintah Allah. Lalu kemudian Allah turunkan lagi aturan lagi gitu dalam masa yang berbeda. Nah, aslamnya tetap sama, ikuti aturan yang sudah ditentukan, yaitu apa? Ya patuh tunduk atas apa yang Allah kehendaki, ya mensucikan diri dengan syariat yang Allah kehendaki. Ketika untuk Nabi Musa dan Nabi Isa ada caranya, ya untuknya umat Nabi Muhammad yang juga continue atau menyambung para nabi ini, ya sama saja. Jadi tidak berubah, Bang. Aslam itu definisinya ketika aturan itu dibawa oleh orang yang berbeda gitu loh. Definisinya tetap tidak berubah karena tetap ketentuannya tetap sama, ikuti aturannya gitu. Maka tetap Islam. Baik. Atau aslam ketika dia ikuti Nabi Muhammad, tapi sudah tidak Islam lagi ketika dia tidak ikuti Nabi Muhammad gitu loh, karena dia sudah tidak mengikuti aturan. Baik. Secara nggak langsung berarti Uni Rifa kan bilang aturan, berarti ini bicara soal hukum. Apa hukum itu? Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi, kan begitu ya? Nah, di dalam hukum nanti jangan ikat saya dengan bahasa Indonesia. Kalau kita merujuk kepada teologi Islam, maka gunakan bahasa Islam. Syariat, gunakan kata syariat. Iya, hukum atau syariat sama itu kan? Hukum atau syariat. Barang siapa yang tidak menjalani atau tidak patuh terhadap syariat akan terkena sanksi. Sama dengan barang siapa yang tidak patuh dan tunduk kepada hukum akan terkena sanksi. Berarti secara nggak langsung, hukum terdahulu itu harus tunduk kepada hukum yang kemudian. Betul atau betul? Betul ya? Bukan berarti hukum yang terdahulu batal, tetapi hukum terdahulu itu harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang kemudian. Betul ya? Misalnya hukum yang dibawa oleh Isa alaihissalam harus patuh dan tunduk kepada hukum yang akan kemudian dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Islam itu bicara soal hukum juga. Hukum Islam namanya. Betul ya? Berarti betul ya? Itu nyambung. Izin sebentar saya untuk tinggalkan forum dulu. Lanjut. Kenapa Bang nih? Bang Moto, Bang Abi. Ada sedikit yang harus saya urus. Nanti saya tidak fokus. Khawatirnya Bang Nefos bicara ternyata saya tidak di sini. Hanya arwah saya yang di sini gitu kan. Pribadi kedua saya yaitu Rifa official akun ada di sini, tapi pribadi bapaknya tidak ada, kan bahaya. Jadi saya sampaikan dulu ya. Saya walaupun omnipresent bisa di mana-mana, tapi saya harus ini juga. Terima Oke, kasih Bang Nefos, ya, tinggal bentar. Maksudnya ini untuk kita. Ini untuk kita, saya bilang. Ini kan bicara soal sekarang. Nah, ketika bicara soal sekarang berarti hukum yang terdahulu itu harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang kemudian. Ini sekarang nih, kemudian ini ya sekarang berarti hukum yang dibawa oleh baginda Nabi. Ya kan? Konsekuensinya kalau kita seakan-akan mengatakan hukum terdahulu itu sempurna atau tidak sempurna tapi lalu kemudian disempurnakan, sebenarnya sama saja, itu perkara istilah kan. Itu kan hanya perkara istilah saja. Tapi ini yang mau saya tanya sebenarnya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Bang Neplos, sebentar sebelum ke sana, saya mau menanggapi dari yang Bang Neplos sampaikan. Ya, saya sepakat kalau misalkan hukum yang sebelumnya ataupun syariat sebelumnya itu harus tunduk kepada hukum sesudahnya kan gitu.
ya isyarat seperti yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis, kelak nanti kan di akhir zaman itu akan datang Imam Mahdi, kemudian Nabi Isa alaihissalam, yang mana Nabi Isa di sini bukanlah sebagai imam ketika sholat, tetapi sebagai makmum. Nah, itu sebuah isyarat ya, sebuah isyarat menandakan bahwa memang hukum terdahulu ataupun syariat terdahulu itu memang harus tunduk kepada hukum sesudahnya. Itu sih menurut saya. Wallahu a'lam. Iya, iya. Kenapa? Mohon maaf ini teman-teman ya. Kenapa saya bilang itu harus patuh dan tunduk? Bahaya loh kalau sebenarnya begini. Kalau definisi misalnya begini, walaupun Allah telah menyempurnakan, ya Allah telah menyempurnakan jalan hidup itu tadi, din, agama, kan begitu, telah Allah sempurnakan. Itu gini, kenapa saya bilang harus patuh dan tunduk? Sebenarnya itu memperkuat, disempurnakan sebenarnya, itu memperkuat. Seandainya kita beranalogi, hukum yang diturunkan kepada Ibrahim, sunat, seandainya, saya pakai kata seandainya, lalu kemudian turun hukum yang baru oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa sunat itu tidak boleh, apakah kita akan menjalankannya atau tidak? Ketika itu bagian dari syariat, pasti kita tidak boleh sunat. Ini pakai kata seandainya. Maka hukum terdahulu itu secara nggak langsung batal atau tidak sebenarnya. Ini pakai kata seandainya nih. Nah, saya mau melihat bahwa hukum yang dibawa baginda Nabi ini sifatnya otonom dia. Otonom tuh mutlak. Mutlak tuh artinya bahwa hukum Allah itu sejak awal sampai akhir zaman tetap sama, menyembah Allah yang satu. Kan itu. Tetapi bicara soal perbedaan itu kan hanya bicara soal rukun, kan begitu ya. Ada lagi memang berbicara soal yang lain ya, akidah ya, memang ada lagi. Cuman kan Allah pasti, kan Allah yang menurunkan semua hukum ini. Tidak mungkin Allah bertentangan, berkontradiksi dengan hukum-hukum sebelumnya. Misalnya Allah menurunkan hukum kepada Nabi Ibrahim bertentangan dengan ketika Allah menurunkan hukum kepada Isa alaihissalam. Akan nggak mungkin, pasti sama kan, linear sebenarnya nih. Cuman otonom yang terakhir itu, hak veto yang terakhir itu dipegang oleh baginda Nabi kan. Secara tidak langsung kita harus menutup mata dengan hukum-hukum terdahulu, walaupun ada kesamaan nantinya. Kita kan harus menutup mata berarti kepada Bible, kepada Torah, kan begitu kan, kepada Zabur. Kita harus tutup mata kan, karena hanya mengacu kepada Al-Quran saja kan begitu. Walaupun nanti ada kesamaan, maksudnya ada nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai Torah terkandung dalam Quran, nilai-nilai Injil terkandung dalam Quran, kan begitu ya. Betul atau tidak tuh, Tuan Guru? Ya, lanjut dulu karena ini satu sumber kan. Satu sumber, iya betul Tuan Guru. Betul Tuan Guru. Saya nggak berani jawab tadi karena dibilang Tuan Guru itu yang berat, makanya saya diam tadi. Mualim. Jadi begini Mualim. Saya mau nanya ini aja. Ini esensial ya, bukan Alkitabiah atau bukan apa ya, bukan dalil-dalil Al-Quran ya. Karena itu tuh sudah nggak boleh lagi diterjemahin. Nah, main di wilayah itu tuh berbahaya banget. Bermain di wilayah dalil Quran dan hadis itu wilayah yang bahaya kalau tidak ada landasan ilmu. Saya belum punya landasan itu. Masalahnya, yang mau saya tanya adalah Allah kan berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Firman itu sebenarnya berlakunya sejak kapan? Siapa yang mau jawab? Silakan Maulim. Ya sejak dulu dong. Sejak sebelum diciptakan itu justru. Setelah Adam itu kan? Setelah bangsa jin dan Adam kan? Iya, kalau kan, saya sih ya dari awal. Berarti semenjak jin dan manusia itu diciptakan, sebaik-baiknya yang maha perencana itu sebaik-baiknya yang merencanakan. Jadi ya sejak awal tentu seperti banyak jawaban gitu ya, seperti banyak jawaban. Kalau kita ingin meraba itu gitu, biar nggak rumit gitu kan, itu dipilah sedikit demi sedikit gitu loh, sedikit demi sedikit, terus kemudian coba kita jawab sedikit. Jadi jangan jadi besar bolanya supaya kita nggak rumit gitu.
Oh, paham, paham, paham. Siap, Ya, siap, siap, paham, guru. Betul, ya. betul, betul. Karena Paham, kan paham, kita paham, kan boleh. ada keterbatasan masing-masing semua. Jadi, oke, lanjut. Iya, 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 betul, 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 betul. Iya, artinya berarti begini kesimpulannya. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun itu, walaupun firman itu berlaku sejak Adam, ya. Oh, gini aja deh, gini aja deh. Gini aja. Saya mau nanya gini aja. Mana yang lebih penting atau lebih utama seandainya ada dua perintah Allah? Perintah yang sebelumnya atau perintah yang pertama atau perintah yang terakhir? Nah itu. Tapi udahlah, udah nggak usah. Jangan, sesat nih, sesat, saya sesat. Astagfirullahaladzim. Udah, jangan. Ini bab jangan. Jangan dilanjutkan. Next, silakan, Molim. Bahas apa kita nih? Kang Moto, buka mic. Assalamualaikum Molim, warahmatullahi wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil cuci piring ini, hasil sarapan tadi. Jadi mohon maaf ini suami-suami yang tunduk di bawah itu. Jadi. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya Pak Moto? Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Ustadz Dedi, Ustadznya Flos sama Ustadz Abi Abdurrahman. Oh, dari Pak juga. Janganlah begitu, Mualim. Fitnah sekali itu, Mualim. Janganlah. Jangan manggil saya Mualim. Saya itu hanya tolabul ilmi. Saya nggak ada apa-apanya saya dibanding antum semua, Masya Allah. Ya, saya juga jangan dipanggil Ustadz lah. Saya ini belum layak untuk dipanggil Ustadz. Belum ada kapasitasnya. Sedikit izin ya hamba buat menanggapi. Kalau menurut hamba pribadi dari awal ya, kalau Islam itu masdar, Muslim itu isim fa'il kalau menurut hamba. Jadi orang-orang yang melakukan, meskipun nanti di suratul Maidah ayat 3 kan, inna dina indallahil Islam itu, terus agama din itu kan punya bukan punya dua ya, tapi ada beberapa makna. Bisa jadi agama, aturan, atau bisa penghakiman. Malik yaumiddin gitu kan, di hari penghakiman gitu kan. Din itu kan jadi gini, di dalam din ini nanti ada sesuatu yang akan diperoleh gitu, atau ada suatu kadar yang akan dihukumi nilainya gitu kan. Nah, terus jadinya bahwa semua pendahulu sebelum Rasulullah, Nabi dan Rasul itu mereka Muslim gitu. Penegasannya nanti di akhir endingnya yang mereka bawa ujung-ujungnya Islam gitu, nanti di Al-Maidah ayat 3. Dan misalnya apakah ahli kitab itu masih ada atau tidak gitu, kalau saya mungkin akan merujuk di surat Al-Imran ayat 4. Karena gini, perintahnya di sana katakan, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakanlah kepada ahli kitab. Berarti pesan ini itu tidak hanya berlangsung pada saat itu juga, tapi di masa sebelumnya, saat ini, dan yang akan datang. Untuk kalimatin sawa? Untuk berpegang teguhlah kepada kalimat yang sama, bahwa Allah ini Tuhanmu dan Tuhanku. Jadi ahli kitab ini merujuk pada mereka-mereka yang menisbatkan diri, mengakui, mewarisi ajaran-ajaran terdahulu sebelum Rasulullah ada. Kalau menurut hamba, mungkin Afan, kalau diluruskan silakan. Dan kalau masalah ada perintah yang terdepan sama terdahulu gitu. Kalau itu berarti begini, Mualim. Bang? Berarti begini, Mualim. Pertanyaannya begini, Mualim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kan? Itu berlakunya untuk semua umat Nabi, atau hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berlakunya untuk semua nabi atau hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kenapa dibilang muslimun, tidak mukminun?
kalau menurut saya aturan salah ya, saya ngomong jangan menurut saya sih, tapi pandangan saya itu kalau Muslim ini untuk semua pengikut Nabi dan Rasul di Al-Baqarah 133 ya, bahwa itu mewasiat Ibrahim, aduh sebentar saya lupa ayatnya, di Al-Baqarah 13 ya, itu kan adalah suatu pesan ini ya. Sebentar saya buka Al-Baqarah 133 sebentar. Umat itu ada dua. Umat yang terus umat dakwah namanya. Yang kedua lah umat ijabah. Umat dakwah itu adalah orang-orang yang tidak hari ini tidak kita bilang Islam, tetapi mereka adalah sebagai umat Muhammad, yaitu yang hidup di masa kenabian Rasulullah dan tetap mendapatkan dakwah, mendapati pendakwahan dari kita. Sedangkan umat ijabah adalah umat-umat yang sudah menerima daripada syiar Islam, sudah menerima Islam gitu kan. Jadi itu umat bisa dibagi jadi dua seperti itu. Oke. Tapi ya misalnya kalau kita dalam sebuah hadis ketika ada orang Yahudi meninggal, itu kan Rasulullah kan melakukan berdiri dia kan ketika jenazah orang Yahudi itu lewat di depan Rasulullah. Terus ditanya oleh sahabat, "Kenapa engkau berdiri ya Rasul?" "Karena sesungguhnya dia itu juga umatku." Nah, berarti gini, konsepnya umat ini, semua ini umat Rasulullah, cuma ada yang tadi Pak Abi bilang bahwa ada umat yang harus didakwahi dan umat yang diijabah. Jadi mereka itu sebenarnya menurut Ustadz Wafi juga, kalau baik Yahud maupun Kristen yang sudah ada setelah Rasulullah itu diutus menjadi Nabi dan Rasul, mereka semua umatnya Rasulullah. Nah, cuma mereka tuh umat yang harus didakwahi gitu, yang harus diberitakan tentang kebenaran-kebenaran ini. Kalau manusia itu ada sejaman atau setelah baginda Nabi kan begitu kira-kira ya, Malim ya, maka disebut sebagai umatnya Nabi kan begitu. Tapi sebelum Nabi itu ada, Nabi Muhammad SAW ada, maka itu bukan umatnya Nabi kan, umatnya bukan umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Isa. Betul, ada umatnya Nabi Isa, nanti ada bagian dari kaum atau umat Fatrah gitu yang masa kekosongan tidak ada Nabi dan Rasul yang diutus gitu. Mohon maaf saya potong, mengingat waktu saya juga ini, boleh gak ya saya mohon izin untuk mengingatkan gitu loh, karena kan sesuai dalam, bukan maksud saya mengatakan saya lebih baik, tidak ya, tapi kan di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk saling menasehati. Ini sekedar masukan saja. Jadi kita ini kan memang sudah berkecimpung di dunia debat ataupun diskusi lintas agama seperti ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu ulama kita terdahulu, yaitu salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau itu adalah ahli di dalam diskusi ataupun ahli dalam dunia perdebatan. Ya, betul sekali. Cuman beliau berpesan juga kepada kita, hati-hati ketika menggeluti ini. Karena apa? Karena ini akan mengeraskan hati. Nah, maka di sini saya bukan menentang bukan menentang seperti ini, tidak hanya sebatas mengingatkan saja. Ya, mari kita tata hati kita, jangan sampai hati kita menjadi keras. Tujuan menjadi kita keras, adalah jangan sampai kita tujuannya berdakwah malah melenceng dari hal itu gitu loh. Kemudian ayo kita tata hati kita untuk selalu bersih. Kenapa pentingnya kita membersihkan hati? Karena hati itu mempengaruhi dari apa yang akan kita aplikasikan ataupun apa yang akan kita perbuat. Dari hati yang bersih, maka akan melahirkan perbuatan yang baik. Tapi dari hati yang kotor, dari hati yang tidak bersih, justru akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, makanya di sini saya hanya sebatas mengingatkan ya. Mari kita selalu menata hati kita dan menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Betul. Sepakat. Amin ya rabbal alamin. Iya, memang saya sepakat itu. Kenapa? Karena tidak boleh keras hati. La haula wala quwata illa billah. Kan begitu kan? Iya, jadi kita harus senantiasa
menjadi lemah di hadapan Allah Ta'ala kan, supaya tidak berlaku sombong kan. Memang pendekatan filsafat ini memang betul perkataan Al-Ghazali itu bisa membuat hati menjadi keras. Kenapa? Karena kebenaran ini dia tidak tunggal, dia banyak jamak. Maka saya teringat dengan kisah Nabi Muhammad SAW itu pada saat Nabi Muhammad SAW itu memarahi imam, salah satu imam yang memimpin sholat pada waktu itu, di mana imam itu membaca surah Al-Baqarah dari awal sampai habis. Dimarahin sama Nabi Muhammad SAW. Apakah engkau ingin menimbulkan fitnah terhadap Islam, kan begitu? Padahal yang dia baca Al-Baqarah itu benar, tapi kenapa ditegur ya? Apakah kau ingin menimbulkan fitnah, kan begitu? Memang bahasa Nabi ini luar biasa sekali. Maka pendekatan filsafat ini akhirnya karena terlalu banyak kebenaran yang kita miliki, sehingga akan ada dorongan nanti untuk apa ya, untuk terjebak gitu. Nah, untuk terjebak dalam dalam hal-hal yang berkaitan kebenaran ini, sehingga kita menjadi keras hati pada saat orang bilang nanti sholatlah, sudah azan gitu. Loh, sholat itu kan di mana saja bisa di rumah, bisa di masjid. Nah, itu udah keras hati itu, ya kan? Itu udah keras hati itu contohnya. Kemudian ini juga Bang Neplos, mohon izin ya, ada yang ketinggalan tadi sedikit. Jadi ini dari ulama juga ya yang pernah saya dengarkan, bahwasanya upayakan ketika kita mungkin berdialog ataupun berdiskusi kepada tetangga sebelah gitu ya, upayakan jangan terlalu banyak ataupun panjang narasinya. Khawatirnya begini, ini ulama ya yang mengatakan ya, khawatirnya kalau kita terlalu banyak, terlalu berlebihan, over ketika kita menyampaikan itu, ataupun mungkin durasinya terlalu panjang segala macam, justru itu akan menyebabkan ataupun asbab seseorang itu memuntahkan hidayah itu sendiri gitu loh. Nah, itu perlu juga kita perhatikan. Jadi ya kita harus bisa menakar batasan-batasan gitu loh, jangan sampai berlebihan, karena dalam Islam kan kita memang diajarkan untuk tidak secara berlebih-lebihan. Allahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, pertanyaan terakhir saya mungkin ya di menit ini ya. Mohon Tuan Guru dan para mu'alim menjawab, seandainya hari ini hari Jumat, hari ini malaikat maut datang, ya kan, malaikat maut datang kepada kita dan dia telah menyelesaikan pertangguhan nyawa kita di dunia, kan begitu kan, menyelesaikan usia dan kehidupan kita di dunia. Apakah para Tuan Guru dan mu'alim itu sudah ready? Itu mau saya tanya. Siapa duluan ini? Silakan Tuan Guru. Saya boleh duluan ya, karena waktu saya sempit mau jemput anak pulang sekolah. Silakan mu'alim. Baik. Kalau saya pribadi ya, karena memang kita diajarkan di dalam Islam itu tidak boleh kita takut akan kematian, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Maka di sini ya, kalau ditanya apakah sudah siap, ya harus siap. Kita sebagai seorang muslim itu harus siap ya akan kematian. Tetapi catatan di sini bukan berarti siap akan kematian lalu kita mencari-cari kematian. Nah, itu salah. Pengertian seperti itu salah. Jadi ya kalau ditanya ya harus siap, karena memang itu sudah sesuatu ketetapan, sesuatu yang pasti, karena tidak mungkin ada manusia itu yang tidak mengalami kematian. Allahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi menjawab ya yang dibilang itu ya siap nggak siap, ya harus siap bener, karena gini, kematian itu adalah kunci untuk gini. Saya tuh sayang sekali karena Allah tuh kepada Bang Neflos atau Bang Abi Abdurrahman, kepada Bang Deddy Aslandi gitu kan. Saya tuh cinta sekali gitu. Nah, keluar saya dari rumah itu adalah kunci untuk bertemu dengan mereka. Nah, kunci dengan bertemu suatu esensi zat yang saya cintai, yang saya sembah selama itu adalah kematian. Dan memang Allah telah menjelaskan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernafas, yang mempunyai jiwa itu pasti akan mengalami maut. Itu udah suatu kepastian itu. Dan menurut saya
Ya kita yang mungkin ya yang bikin risau itu adalah perbekalan. Kira-kira bekalnya ini sudah cukup atau belum ya? Atau kira-kira ridho Allah mana lagi yang belum saya selesaikan? Kira-kira perintahnya itu mana lagi yang belum saya kerjakan? Atau dosa apa lagi yang saya belum taubat? Atau dengan orang yang siapa lagi yang hatinya tersakiti yang belum saya minta keikhlasan untuk dia tuh memaafkan saya gitu. Itu sih sebenarnya Bang Neflos. Jadi masalah siap nggak siap ya memang kita harus siap, cuma diusahakan perbekalannya juga harus mumpuni, harus mencukupi juga Bang Neflos. Allahu a'lam bishawab. Jadi siap Tuan Guru Mualim. Jadi sebenarnya ada satu yang tidak akan pernah bisa berkata bohong, kan begitu kan? Yang pernah saya dengar, hati atau kolbu, kan begitu. Coba saya mau bertanya ini Tuan Guru, ketika kita tanya hati ini, apakah kita pada saat sakaratul maut itu husnul khotimah atau tidak nantinya? Menurut kita saja kan kita bisa menakar keimanan kita. Silakan Mualim. Kalau sekarang di hari Jumat. Kalau meninggal di hari Jumat itu memang dijelaskan dalam hadis itu banyak fadilah-fadilah atau keutamaannya ya. Tetapi predikat husnul khotimah itu apa ya? Kalau menurut saya pribadi itu hak prerogatif Allah ya. Jadinya kita nggak bisa menghukumi juga. Misalnya gini. Misalnya si A itu meninggal pada bulan puasa pas di hari Jumat, bulan Ramadan pas di hari Jumat gitu. Yang kita harapkan dan doakan kepada jenazah tersebut adalah semoga Allah menerima semua amal-amal atau pala-pala. Oh iya, Rifa. Assalamualaikum. Umi ke mana Umi? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi yang kita doakan kepada mayat tersebut atau jenazah tersebut adalah semoga Allah menerima semua pahalanya dan memaafkan semua kesalahannya, semua khilafannya, dan semoga misalnya di hari Jumat ini dan di bulan Ramadan ini Allah berikan semua fadilah-fadilah keutamakan pada hari ini, pada bulan ini gitu. Jadi termasuk kan kalau itu ya husnul khotimah itu insya Allah gitu. Jadi kita hanya bisa mengharapkan atau mendoakan kepada si orang yang meninggal tersebut atau orang yang ditinggalkan tersebut itu semoga yang ditinggalkan itu diberi kekuatan dan orang yang meninggal ini tuh mendapat fadilah dari husnul khotimah. Itu Bang Neflos sama monggo dilanjut. Saya kalau mau tidak percakapan ini selesai sebenarnya bisa saja saya bisa narik Neflos jalan-jalan lebih jauh lagi. Ya Allah ya Karim. Lanjut. Assalamualaikum Tuan Guru. Karena saya ini banyak serupanya dengan dia. Jadi kalau Hayakallah ya Pak Ersa. Mangga Fadal ya Abi. Assalamualaikum Pak Ersa. Waalaikumsalam. Artinya gini, kadang-kadang ketika bilang cuman hati yang tidak ini, saya bilang justru ada satu bagian lagi namanya pikiran atau otak manusia, karena hati dalam sekian banyak frame itu diperintah oleh otak manusia. Nah sehingga untuk tidak mengatakannya, otak juga bisa tidak mengatakannya keluar, tidak mengungkapkannya, bisa. Nah tapi kalau kemudian pertanyaannya tentang hari Jumat, maka saya ingin menarik jalan-jalan lebih jauh. Banyak orang-orang itu yang mendekatkan diri dengan kebatinannya, lalu kemudian dia mencela. Apa yang dia cela? Yang dia cela justru yang kita lihat dengan mata kepala adalah orang-orang yang mengedepankan syariat gitu loh. Nah pada posisi itu orang-orang yang mengedepankan syariat, padahal bisa saja dia kemudian mencocoki sunnah Rasul, di mana
dalam sujudnya ya, dalam sujudnya dia membacakan doa-doa yang tersesuaikan, di mana dosa besar, dosa kecil semua bisa dihapus di situ. Tetapi bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dia secara kebatinan kedekatannya dekat dengan Allah, tapi kemudian dia mencela bahwa apa-apa yang menjadi syariat daripada Rasulullah, atau dia meringan-ringankan, atau dia mengatakan belum sempurna, kan gitu. Bagaimana kita mau bilang bahwa syariat kita sudah sempurna sedangkan kita masih serba kekurangan? Nah, ini sering disampaikan oleh orang-orang yang terlalu banyak bermain dengan wilayah-wilayah. Saya pakai bahasa yang lebih enak, yaitu wilayah kebatinan. Karena apa? Karena mereka berbicara hal-hal yang tidak bisa dilihat secara zahir manusia, gitu loh. Artinya itu adalah klaim bagi diri sendiri. Kurang lebih begitulah. Jadi begini Mu'allim, jadi begini, karena Mu'allim memaksa saya untuk tenggelam dalam samudra yang begitu dalam, maka Mu'allim, tidakkah kita ingat dan akan menjadi pertanyaan besar, kenapalah hanya satu-satunya Nuaiman yang masuk ke dalam surga dalam keadaan tertawa? Dalam keadaan tertawa, dia diberikan keistimewaan khusus. Wah, hati-hati sesat teman-teman ya. Ini hanya wilayah yang khusus teman-teman. Ini dia. Emang bicara kalau sama Bang Neplos sih kita diperas nih, emang pikirannya nih. Memang diperas ini memang. Sama Pak Abi juga sama ini. Sama ini dua orang ini memang begitu sukanya memang. Astagfirullah. Mantap. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jadi ahbab ya, kita tuh semua tuh menambah ilmu semua insyaallah. Assalamualaikum Pak Ersa. Waalaikumsalam. Yang perlu ditanyakan ini, Bang Moto sudah kering apa belum perasaannya tadi loh? Iya Pak Ersa. Kan berarti yang satu sisi ditarik sama Neplos, satu sisi ujung lain sama Abi. Udahlah tangannya jadi habis lah, kering betul. Jadi panjang. Diperes saya ini dua-duanya ini. Bang Neoplos ini menganjurkan tuh kita tuh harus mengeluarkan dalil-dalil itu yang mendekatkan dengan logika gitu. Kalau Pak Abi juga begitu, sama dua-duanya. Sebenarnya saya salah naik komal ini. Salah komal ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi orang yang sama itu, orang yang punya kecenderungan sama itu biasanya memang masalah kecocokan itu dipertanyakan oleh orang yang menyaksikan. Karena ketika sama ukuran, ya kan, sama berarti dengan penutup botol yang sama, tentu nggak bisa digabungkan. Ketika mau digabungkan harus membutuhkan penghubung baru. Tetapi kalau botol dengan penutup botol, maka pasti ada satu ukuran yang lebih kecil dari ukuran yang lain, maka dia bisa cocok dimasukkan, kan begitu. Itu analogi simpel, gampang gitu ya. Artinya ketika kita coba match and mirror, itu sebenarnya kita sedang berbicara dengan kita sendiri. Nah, setiap orang itu pasti berbicara dengan dirinya sendiri sebelum kemudian dia berbicara dengan orang lain, karena uraian-uraian yang dia hasilkan di dalam percakapannya sendiri itu akan menghasilkan sesuatu yang menurut dia. Sebentar ya Tuan Guru, ada customer, sebentar izin sekali, sebentar aja. Iya. Sebentar di mute. Baik. Kang Moto, ada pertanyaan ini, Kang Moto bisa bantu. Tadi malam sebenarnya Ustadz Wafi dan Kores sudah sampaikan ke Zulfan gitu kan, bahwa ada satu atau beberapa rabi itu yang bikin pengakuan atau dalam ucapan-ucapannya tentang bahwa orang Yahudi itu sudah kenal tentang Islam sejak awal, atau mengenali atau ada bekas daripada apa yang dikisahkan mereka tentang Islam itu sendiri. Nah, apa yang mungkin Bang Moto sudah ketahui sedikit saja, mungkin buat kita coba mencari jawabannya kalau memang Bang Moto udah ada sedikit sumber yang berbicara tentang hal itu.
gimana pertanyaan Pak Abi bahwa ada rabi? Bahwa ada beberapa Bang Zulfan? rabi ya yang mengatakan bahwa Islam itu bukan baru datang setelah mereka gitu loh. Bukan baru datang setelah setelah keyahudian ini, tapi setelah Rasulullah datang gitu loh. Tetapi sebelumnya pun mereka sudah mendapatkan informasi yang sebenarnya sangat mencocoki keislaman itu sendiri. Bahkan katanya, bahkan dari kata Islam itu sendiri. Ada yang yang mungkin Kang Moto sempat tahu, saya semalam nggak sempat mencatat sih. Ada pertanyaannya Kores sama Ustadz Wafi itu bukan pertanyaan tapi mencoba ke sana untuk mendapatkan mendapatkan datanya gitu loh. Tapi saya lupa nama rabinya itu. Itu ada yang di salah satu, dia tuh profesor ya di Yesifanya, saya lupa nama Yesifanya itu. Bahkan berani menegaskan bahwa semua tokoh-tokoh itu dalam Torah itu semua mereka Muslim. Dan Islam itu tidak pernah dia menegaskan tidak pernah mengadakan yang namanya ekspansi. Mereka hanya melakukan pengembalian haknya terhadap suatu ajaran yang benar gitu loh. Jadi ketika misal Khalifah Umar memperluas wilayahnya tuh sampai sana, itu bukan ekspansi sebenarnya. Tapi memang pada dahulunya di tempat situ itu tuh sebenarnya ajarannya Muslim. Yang dilakukan hanya mengembalikan ke ajaran yang sebenarnya gitu, yang ajaran mula-mula gitu, Pak Abi Abdurrahman. Ya. Dan Islam ini baik secara peraturannya, secara halakah ya kalau di sana itu nanti syariatnya itu sebenarnya bukan hal yang baru di dalam dunia semitik ya. Jadi mereka tuh mengenal misalnya hukum halal haram, meskipun nanti di Islam ya ini baru ditegaskan ini haram dan ini halal. Mereka tuh kalau menurut saya ya sejujurnya mereka tuh nggak punya kok halal haram. Yang ada apa, bersih nggak bersih. Jadi tohir dan tamim. Koher. Nah nanti makanannya disebut koser gitu. Oh iya. Nah itu menurut saya itu tahir dan tamim, bersih dan nggak bersih. Kenapa nggak boleh makan babi? Karena babi itu nggak bersih. Hanya sebatas itu. Ya. Gitu. Kenapa nggak boleh makan ikan yang ikan yang bersisik, udang, terus dan beberapa hal unta misalnya gitu kan? Itu kenapa tidak boleh ya? Karena itu nggak bersih gitu. Nah Islam tuh menjawab memang nggak boleh. Kenapa nggak boleh makan unta dan kami boleh gitu kan? Karena di dalam unta itu waktu itu kalau Islam tuh menjelaskan ada qasamnya, ada sumpahnya Nabi Yakub itu. Nabi Yakub waktu itu bersumpah tidak akan makan unta. Jadi itu salah satu asbabnya juga kenapa umatnya itu Bani Israel itu waktu itu tuh tidak diperbolehkan makan unta. Tetapi untuk masa yang lain-lain, contoh Aitefillah, nanti dilanjutkan lagi dengan liturginya Kristen disebut salawatah, dilengkapi lagi, disempurnakan lagi tata cara waktunya semua dengan Islam disebut salat. Itu bukan hal yang sebenarnya Islam ini bukan ajaran yang baru, bukan ajaran. Jadi Rasulullah itu bukan membawa suatu ajaran yang baru gitu. Saya lebih suka menggunakan kata-kata Abi Abdurrahman itu, Islam itu menyempurnakan apa-apa yang sudah sempurna di zamannya. Saya tuh suka saya tuh masih teringat kata-kata Abi, dan saya suka premis itu karena memang semua hukum dan peraturan itu sempurna pada zamannya. Yang terbaik Allah pilih peraturannya pada zamannya Nabi Musa, terus dilanjutin sama nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, dilanjutin Nabi Isa, Rasulullah. Jadi
Islam itu adalah penyempurna apa-apa hukum-hukum yang sudah dulunya sempurna pada zamannya. Jadi Islam ini melengkapi semua hukum-hukum yang ada. Apa yang nggak ada di tempat dia kemarin, sekarang di Islam tuh ada, lebih detail, lebih jelas, lebih bisa menjelaskan. Dan kalau masalah rabi-rabi mengenal Islam, ya terus di Milhamot, lupa bahwa Rasulullah itu sebenarnya bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan keluarnya atau datangnya Mesias. Itu. Dan Islam itu bukan suatu ajaran yang asing ya sebenarnya. Bukan suatu ajaran, karena para Nabi Rasul itu menyambungkan atau melanjutkan risalah-risalah orang-orang terdahulu, Nabi dan Rasul terdahulu gitu, Pak Abi Abdurrahman. Ya. Nanti suatu ketika kita perlu bahas itu tentang nama gitu kan. Karena hal-hal yang menyangkut nama seperti yang tadi Neflos sampaikan itu memang jadi bagian yang dibahas. Halo. Iya Pak Abi. Baru kelihatan ini. Kenapa? Aku kayaknya hubungi Bang Moto kayaknya nggak bisa ya? Nggak masuk ya? Masuk. Di WA aja aku. Emang kemarin sempat hang tuh WA tuh sempat hang itu. Oh iya. Kenapa? Cuman ada nggak teman-teman pernah bertanya? Tuan Guru pernah bertanya di dalam hati, kenapa oten-oten ini yang pemakan babi atau B2 wajahnya itu seperti tidak enak dipandang? Kenapa? Sepakat aku. Heran juga aku. Betul. Kenapa ya? Terus ada bintik-bintik hitam gitu loh. Katakan tidak ada bintik-bintik, katakanlah apalagi bintik hitam ya, pasti menggelikan sekali. Iya. Ketika Islam yang ada bintik-bintik hitam itu enak begitu dipandang, bukannya apa-apa. Iya benar. Betul. Iya benar. Tapi kalau yang makan B2, katakan jangan bawa Islam dan Kristen, jangan bawa itulah. Orang yang pemakan B2 itu entah kenapa wajahnya bisa berubah, padahal secara anatomi pertumbuhan perkembangan atau perubahan wajah itu bisa diukur dari usia, kan begitu ya. Nah masalahnya adalah yang seharusnya wajahnya berubah di usia 40 dari 20, berubahnya di usia 40, dia berubah di usia misalnya 21 sampai 25 gitu. Ketika dia rutin makan B2. Berubah. Tapi kalau hanya sekedar makan kambing, hanya berat badannya saja yang berubah. Makan kambing, makan sapi gitu. Maksudnya binatang-binatang yang selain B2 lah. Tapi coba makan B2 atau yang lebih parah lagi, ada satu pasar namanya pasar apa di Tomoho ya, Tuan Guru ya. Tomohon itu menjual binatang-binatang yang mengerikan. Coba lihat saja tuh orang-orang yang belanja di pasar itu, mukanya, penjualnya sama pembelinya. Serius. Buset. Iya, bukannya mengejek atau menghina atau menghardik, tapi emang faktanya begitu. Kenapa wajah mereka gimana ya? Saya bilang jujur ya, apalagi Saifuddin Ibrahim misal. Saya bukan framing, tapi memang menjijikan nggak kalau dia itu kita nggak tahu agamanya, bahkan seandainya kita nggak tahu agamanya, wajahnya betul nggak enak dipandang kan? Wajahnya betul. Kayak memancarkan aura-aura yang apa ya? Aura-aura yang negatif sekali. Gitu. Sebenarnya narasi untuk membuktikan itu sebenarnya banyak. Dari perkataan-perkataannya, dan itu biasanya lazim berputar di antara pandangan kita sesama Muslim. Itu tinggal lihat saja langsung berasa, itu langsung kayak ditohok pakai palu. Karena padahal cuma kita lihat pakai mata aja gitu kan, tapi itu sudah langsung terasa. Itu yang seperti Neflos bilang, karena di sana itu kalau kita bilang di sana ya, kasih contoh seperti yang tadi Neflos kasih contoh, Tomohon itu tusa itu dibakar dalam keadaan ya sedang melangkah begitu loh. Jadi tusa itu artinya kucing maksudnya, Neflos.
Kucing ya. Iya, dibakar Ya dalam Allah, keadaan ya sedang melangkah, bro. Jadi dia mengeras seperti sedang jalan gitu loh. Kok bisa oten-oten punya perilaku begitu ya? Kenapa sih kalian oten-oten? Ada nggak oten di bawah nih? Saya juga mau tahu gitu. Kenapa perilakunya seperti itu gitu? Aduh, mereka itu sampai ada satu cara menjagal babi supaya dagingnya makin enak. Kebetulan saya itu orang Batak, jadi saya tahu gitu ya. Seorang Batak saya tahu. Jadi caranya itu adalah supaya dia minyaknya itu minyaknya keluar dan kulitnya itu renyah. Itu harus ditusuk tapi dalam keadaan hidup ya. Dari mulai bokongnya ke mulutnya. Supaya itu Serius? juga sedikit darah yang keluar juga dia. Iya, setelah ditusuk baru perutnya dibelek. Dikasih bumbu. Nah, jadi nggak boleh darah itu keluar dari leher itu karena kan Ya. B2 juga sulit mencari nadinya, nadi di leher itu sulit. Ya. Dia nggak punya leher dia. Jadi, nah itu tuh. Yang pertanyaan saya adalah Dipukul tuh biasanya juga. betul. Nah, betul nih oten-oten ini bagaimana ya? Kok bisa begitu ya pertanyaannya? Ya? Saya juga heran itu, Mualim. Iya, Ada apa ya? betul. Betul, mereka itu kurang adab banget itu kalau sudah urusannya sampai di situ. Padahal untuk Mending urusan itu Mualim, kurang adab. Kenapa nggak jijik? Itu yang jadi pertanyaan. itu juga mereka nggak punya, bro. Karena gini loh, apa yang dimakan ini juga mensifati gitu loh. Iya betul Iya kan? betul. Rakus ya. Iya kan? Tamak, manusia- iya. Iya, rakusnya minta ampun itu Neblos. Kalau sudah sampai di bab itu udah hasilnya pertama bikin yang kedua jadi makin kacau gitu loh. Itu ini ya tidak itu rahasia umum sebenarnya. Terus yang kedua itu yang dipancarkan itu ya BB. Tahu BB bau Kimoto. badannya. Oh iya betul Ijen. BB iya. Benar bau badannya benar nggak masuk Iya. akal bau badannya serius. Iya. Betul Kayak Mualim. ban Nggak masuk dibakar. akal, nggak rasional bau badannya. Kayak ban dibakar. betul. Iya. Betul. Sepakat. Jadi mancing-mancing ya. Astagfirullahaladzim. Nggak masuk akal di luar nalar ya bau badannya ya. Iya. Di luar nalar nggak normal. Normal. Allah ya karim. Bau badannya kayak artis ya. Artis itu. Serius. Artis Coba sekarang Mualim. ban dibakar. Bener, coba nanti Mualim bedakan aja setiap ketemu sama Oten misalnya atau olahraga atau apapun itu tanpa ada parfum embel parfum ya. Bau badannya itu ini apa memang nggak masuk akal begitu. Kayak mereka punya ciri khas. Kayak seperti kadang saya mencium ya seperti telur yang udah digoreng tapi dibiarin selama berhari-hari gitu. Mirip tuh kayak begitu baunya. Kayak telur ayam yang digoreng dadar gitu kan. Terus nggak dimakan, dibiarin aja berhari-hari. Rata-rata saya kalau iya sama Oten ya, bau badannya kok gini semua rata-rata ya, kok seperti mereka ini punya tanda-tanda keotenan gitu. Dan otentik pula lagi, otentik. Otentik. Iya, baunya nggak masuk akal. Otentik lagi. Betul. Nggak masuk akal baunya. Aku mau nanya boleh nggak ini? Monggo Pak Sama Ersa. Kimoto. Iya Pak Ersa. Gini, ada nggak terlintas gini? Saya itu kadang-kadang terlintas gini ya. Kalau Nabi Ibrahim kan punya anak dua, yang dua-duanya Nabi. Kan sebenarnya secara logika kasar aja, kan nggak mungkin mengajarkan sisi keagamaannya itu berbeda. Yang satu turun-temurun sampai ke Rasulullah, istilah Allah itu masih eksis gitu ya. Nah terus ke yang Ishak itu kok jadi nggak eksis. Sementara ada ayat-ayat mungkin ya di Taurat apa Nevi apa ya macam-macam itu kan jangan sebut nama sembarangan. Itu kadang-kadang saya terlintas ini apakah trik-trik mereka mencoba mengelabui sehingga lafadz itu jadi tereduksi. Kadang-kadang aku terlintas gitu.
Bukan trik, Jadi- Pak. Memang bukan trik, Pak. Memang mereka dilarang. Mereka bukan dilarang, tapi mereka itu brutal ketika menuntut jawaban daripada Musa alaihissalam. Itu digambarkan di dalam ayat Al-Quran kan banyak dijelaskan. Di dalam hadis juga dijelaskan banyak bahwa mereka ketika meminta sesuatu itu kepada Musa itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang ngaco, yang kasar, bahkan menyebut Allah dengan cara-cara yang keliru, yang tadi saya bilang pakai kata yang paling tepat brutal. Jadi bukan cara mereka, tetapi itu cara Allah kemudian mencabut kelebihan yang pernah Allah berikan kepada mereka. Ya, itu kalau kita kan sudah mafhum ya. Ya. Hanya di ajaran yang di kitab Yahudi dengan ajarannya itu saya jadi pertanyaan gini. Kita sehari-hari aja sesuatu yang kita sayangi, kita cintai itu masih ada lafaz-lafaz tertentu yang akhirnya jadi sebagai penghubung akal kita. Sementara kalau hanya sebatas Tuhan atau itu disembunyikan, nah maksud saya di kitab Yahudi sendiri itu seperti apa? Akhirnya kan hanya orang tertentu saja. Itu kadang ada sesuatu keanehan gitu loh. Nah itu mulai kapan sehingga kalau yang dari Nabi Ismail itu jelas rekam jejaknya nama Allah. Terus dari Ishak itu sejak kapan atau memang ya nggak kelacak sehingga nama itu hanya orang tertentu gitu. Gitu yang saya maksud, bukan di Qurannya, di Islamnya bukan. Gimana ini Kimoto? Menurut saya gini, mustahil Abraham itu mengajarkan kepada anak yang paling tua Ismail dengan nanti anaknya satu lagi Yitzhak itu dua nama berbeda. Mustahil. Ya. Mustahil gitu. Kenapa bisa ada perubahan, bisa ada pergeseran makna? Sebenarnya kalau kita lihat di dalam keluaran itu apa ya? Kok saya lupa. Exodus 6 nomor 3 ya. Nah, ini kan kalau saya lihat secara teksnya itu bukan. Nah ini dia, sebentar. Kadang-kadang saya susah kalau itu. Sebentar Pak. Memang ada kesalahan tekstual ya. Ada kesalahan tekstual. Jadi di sini kan dibilang Wera el Abraham el Yitzhak WL Yaakov BL Sadai. Nah, jadi Abraham, Yitzhak sama Yakub itu memanggil Tuhannya dengan nama El Sadai, gitu kan, Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Wa usmi Yudhe Vafe, tetapi, nah, nama Yudhe Vafe ini, nama Yudhe Vafe ini nanti akronim ya, nanti saya jelaskan selanjutnya. Lo Nodati Lahem. Nodati itu bukan mereka, aku belum memperkenalkan dirinya, tidak, bukan seperti itu pemahamannya atau artinya, tetapi nama Yudhevave ini baik Abraham, Yitzhak sama Yakub ini nggak kenal nama ini nih, Yudhevave ini. Sorry, kok jadi kesini. Nih, tidak mengenal nama ini, gitu. Mereka tuh memanggil nama Tuhannya dengan nama El Shaddai. Jadi Nodati Lahem itu, Lahem ini mereka ini yang dimaksud adalah Abraham ini, Ishak sama Yakub, ya kan? I did not become known to them. Saya itu maksudnya namanya Usmi ini Isma. Nanti di Arabinya nama ini tuh tidak dikenal sama mereka. Nah, jadinya begini Pak Ersa. Mereka itu sebenarnya kalau menurut saya itu yang lebih ini menurut saya pribadi ya, gini, orang-orang Bani Israel itu hidup lama di dalam perbudakan di mana Mesir, gitu kan.
Ya. Dan yang membebaskan itu kan adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika mereka itu berada di dalam masa-masa perbudakan itu otomatis ada transgresi budaya. Nah, kelebihan dari orang-orang suku Ismail itu, Bani Ismail itu, mereka itu yang dikatakan orang-orang jahiliyah, hidup dalam masa kebodohan sebelum datangnya sebelum datangnya Rasulullah. Datangnya Rasulullah. Nah, mereka itu orang-orang yang katakan itu tidak pernah terjamah sama dunia luar, karena mereka tuh siapa sih, orang-orang Arab ini siapa gitu kan, nggak pernah terkenal gitu. Tetapi keunggulannya adalah mereka tuh tidak pernah mengalami masalah ritual itu, nggak terkontaminasi luar gitulah intinya ya. Iya. Jadinya buat masalah nama Tuhan ini tetap original, walau yang dibilang Rasulullah belum ada gitu kan, dipanggil siapa, Abdullah pamannya, kan begitu. Nama dianggap wilayah yang rumit, rumit, padang pasir yang pokoknya padang. Mas Aga, sesuai sosiologi memang jadi ini ya, artinya jadi apa? Artinya terlindungi dari unsur-unsur luar yang mengotori gitu ya. Oke, lanjut, masuk akal ya. Iya, jadinya nama Allah tetap, makanya Islam itu mengembalikan kemurnian. Ya ini salah satunya dari nama Tuhan ini. Jadi akronim yang mereka pakai, Yudhebafah itu berasal dari Hayyahobewayihe. Dia itu maksud Tuhan yang telah ada, yang ada dan yang akan ada, yang senantiasa ada gitu kan. Makanya disingkat dengan Yudhebafah ini. Sebenarnya esensinya yaitu merujuk pada siapa, yaitu Allah. Kenapa ini kenapa ini tidak kita juga sebenarnya bertanya-tanya kenapa nama ini tuh tidak di secara eksklusif itu tidak ditampilkan. Nah, ini yang jadi pertanyaan, itu sengaja atau trik untuk supaya waktu di Mesir dalam konotasi kondisi terjajah itu akhirnya bisa jadi kan istilah itu kan jangan sebut nama Tuhan ini bisa jadi kan penguasa itu mempressure semacam itu kan sangat mungkin kan. Kalau menurut saya itu karena mereka tuh kehilangan jati dirinya, jadi semua literaturnya tuh jadi berantakan sih kalau menurut saya. Ya bisa juga. Jadinya kenapa nggak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa nama Allah ini nggak ada? Kenapa nama Allah ini hilang? Kenapa diganti? Gitu loh. Dan apa, Islam ini memurnikan yang tanda kutip yang ngajarin kembali nama Tuhan loh kepada dua agama ini. Ini nama Tuhan yang benar gitu. Ya. Berarti memang kalau di ini ya masih perlu kajian panjang ya itu jadinya ya. Ya masalahnya gini Pak, mereka tuh nggak terjaganya ya, loh batunya nggak ada, terus rujukan dari Pentateuch itu autografanya nggak tahu kemana gitu kan, yang terus namanya yang mereka punya manuskrip yang tetap aja mau diapain juga namanya manuskrip itu salinan, masternya mana? Ya. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana aja ini Bang Tristan? Tidurnya. Bang Tristan. Oh, Bang Tristan. Bang Tristan. Jaringannya kayaknya. Panjat genteng dulu Bang Tristan, atau panjat pohon kelapa dulu. Atau ada mau nambahin Pak Abi Abdurrahman? Iya, Ersa. Saya bicara tapi saya lupa buka mic. Di antara dicabutnya keistimewaan atau apa yang dijanjikan kepada mereka, yaitu salah satunya itu dicabut dari mereka gitu loh.
dihilangkan darinya ingatan-ingatan yang baik tentang apa yang ada, itu salah satu. Karena ya sebaik-baiknya penghukum juga Allah kan, kita pahami itu, saya pikir. Jadi tidak ada pertanyaan yang berlebihan ketika itu bisa terjadi juga kepada mereka. Karena dalam narasi Al-Quran tadi kita bilang bahwa dalam narasi Al-Quran sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Tentu ya dimulai dari Rasulullah SAW. Begitu. Jadi sudah. Oh ya, saya mohon izin ya, Bang Abi, mohon izin ya, menyampaikan informasi. Mungkin di sini mungkin ada yang belum tahu gitu informasi bahwa telah berpulang ke rahmatullah salah satu teman kita ya, Pak Muhammad Ilyas. Oh iya, atau hamba udah tahu Pak ya. Sang Hamba ya. Oh iya. Innalillahi Kita belum tahu gitu kan. Ya kita berdoalah mudah-mudahan dosa-dosa beliau baik disengaja maupun tidak sengaja Allah ampunkan, kemudian Allah lipat gandakan amal ibadah beliau. Kemudian saya juga mewakili dari pihak keluarga beliau, mungkin selama beliau bergaul dengan kita, bersama dengan kita ataupun ngobrol dengan kita, mungkin ada salah kata ataupun salah sikap, ya mohonlah kerelaan kepada kita semuanya untuk bisa memaafkan beliau. Mungkin itu dari saya. Ya, insya Allah. Kapan itu? Kemarin ya, Bang Ded? Tanggal 16 Januari. Oh iya, 16 Januari baru aja. Kaget saya juga waktu di grup dikabarin itu sama Dedi itu. Itu ceritanya Pak Moto, awalnya itu saya yang tahu duluan. Jadi ceritanya kan saya memang biasa kontak-kontak dengan beliau, cuman karena udah agak lama gitu nggak kontak dengan beliau, akhirnya saya kangen gitu kan, pengen ngobrol sama beliau. Nah saya telepon lah beliau tapi nggak diangkat. Belum lama saya ditelepon balik. Nah, ketika saya angkat, yang mengangkatnya suara perempuan gitu kan ya. Saya tanya, mohon maaf Pak Ilyasnya kemana ya, saya bilang gitu. Nah, terus sambil nangis kan ngomong, ini saya istrinya katanya, beliau sudah meninggal 1 minggu yang lalu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya katakan gitu kan ya. Nah, jadi dari situlah saya mulai mencari info gitu kan ya, informasi dan segala macam. Nah setelah itu baru berani kita untuk mengabarkan kepada yang lain untuk memastikan terlebih dahulu gitu loh. Teman-teman yang lain juga mencari informasi apakah benar seperti itu gitu. Ini ada pertanyaan dari temen nih. Pak Ustadz, apa sih tujuan yang sebenarnya Allah menciptakan kita manusia? Boleh saya duluan nggak ya? Lanjut Bang Dedi. Saya sih singkat, padat dan jelas, tapi yang jelas nanti silakan ditambahkan yang lain ya. Apa namanya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itulah tujuan Allah. Allahu a'lam bishawab. Silakan yang lain menambahkan. Silakan Abi. Kok pada diem? Ini Tuan Guru. Bang Moto, silakan Bang Moto. Sebentar saya balas chat istri dulu. Lagi ngobrol. Lanjut. Bentar. Bang Ersa silakan. Pak Ersa tuh. Ya itu. Kalau itu kan sudah disampaikan tadi sama Bang Dedi. Iya. Jadi kalau saya itu semacam gini ya, kalau debat itu kan sering, bisakah Tuhan seperti ini, menjadi ini? Tuhan itu kalau berkehendak itu nggak ada pertimbangan, karena dia semua asal asbab gitu loh. Nah yang paling penting justru peruntukannya, disampaikanlah peruntukan manusia untuk apa diciptakan. Tadi sudah dijawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Yang jadi masalah, nah ibadah itu apa? Ya terus ada istilahnya yang satu, misalnya yang ayat yang lain. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ bukan kholak ya, janganlah ya, menjadi khalifah. Jadi ada peran
ada fungsi, ada peruntukan. Jadi di bumi itu untuk apa? Untuk ibadah. Menjadi apa? Menjadi khalifah. Peruntukannya untuk apa? Nah, peruntukannya itu ya untuk mengelola bumi itu nanti dipaparkan banyak sekali di Quran itu. Iya. Kalau saya ya semacam itu. Jadi intinya jadi dokter untuk ibadah bisa, jadi guru untuk ibadah bisa. Betul. Nah, jadi ibadah itu kan intinya penyadaran, kesadaran tertinggi kita ini sebagai apa, terus kholik itu ditempatkan seperti apa. Makanya kan semua nabi itu inti utamanya kan mesti ya ayyuhan nasu budu. Inti utamanya itu. Semua nabi nggak ada beda, semuanya ya ayyuhan nasu budu. Tentang peribadahan. Baru nanti ada turunan-turunannya. Oke, yang lain monggo. Saya izin menambahkan Bang. sedikit lagi ya. Saya izin menambahkan sedikit. Monggo Bang Dedi. Di dalam Islam itu ada hal-hal yang perlu kita cari tahu alasan dan sebabnya, tapi ada juga hal-hal yang tidak harus kita untuk mencari tahu gitu loh. Maksudnya begini, misalkan contoh seperti kita berwudu kemudian kita katakanlah buang angin ataupun apa. Lalu kenapa sih ketika kita memperbarui wudu kita untuk mengulang wudu kita tidak membasuh tempat kita buang angin itu? Nah, itu tidak perlu kita cari tahu karena memang seperti itulah kaidah ataupun syariatnya yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kaitannya dengan ini, kalau seandainya kita misalkan berkembang gitu ya, kenapa Allah menciptakan manusia? Nah, ini kembali lagi kepada hak prerogatif Allah. Dalam artian Allah itu kan maha berkehendak gitu loh. Ya memang Allah sudah berkehendak untuk menciptakan manusia, ya Allah ciptakanlah manusia gitu loh. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa membantah ataupun menghentikan apa yang memang sudah Allah tentukan, apa yang sudah Allah tetapkan. Nah, jadi adapun alasannya kenapa Allah menciptakan manusia, ya jangan kita ambil pusing karena itu memang sudah hak prerogatif Allah, karena memang Allah maha berkehendak akan segala sesuatu. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah, masyaallah. Bang Moto? Udah sangat lengkap ini, Oke. Ketika dibilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, itu menjadi abudu, itu menjadi hamba. Hamba yang apa? Yang beribadah, yang melakukan aktivitas. Apa sih aktivitasnya apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Hanya sesimpel itu sebenarnya. Nah, nanti penjabaran yang lebih jelas lagi tadi Pak Ersa sudah menjelaskan, Pak Dedi juga sudah menjelaskan. Nanti Pak Rahman. Tafadhal, ikhwah. Oke, ini ada aku Martinus yang tanya, mungkin lagi sibuk abinya. Lanjut pertanyaan lain, Bang Dedi. Kalau gini sedikit ya, untuk ilustrasi aja ya. Ilustrasi ya. Jadi kalau kita ini kan paling tidak kan harus tahu asal muasalnya. Terus kita ini sebagai apa di bumi ini, sudah jelas ya tadi. Kalau dari sisi menjadinya itu kan di Al-Baqarah kan ini jailun fil ardi khalifah. Nah, mulai proses diujinya itu kan setelah diberi akal. Setelah diberi akal, baru ada perintah. Terus dipaparkan. Saat itu Adam dipaparkan, ada makhluk yang taat, malaikat. Ada yang nggak taat, iblis. Itu kan pengalaman spiritualnya si Adam ya. Baru ada dikasih di surga pilihan bebas. Nah, ternyata pilihan bebas itu di Islam itu ada koridor, tidak sebebasnya liar, ada larangan, jangan dekati satu pohon. Nah, terus berinteraksi dengan namanya iblis kan
menjerumuskan. Artinya sudah dipaparkan terjerumusnya orang secara esensial. Itu karena apa? Mempercayai orang yang jelas-jelas mengingkari Tuhan. Nah, Kan sudah dipaparkan, iblis nggak mau menghormati Adam, malah diikuti. Tapi lewat apa? Lewat akal juga. Jadi orang itu bisa selamat juga lewat hati dan akal, bisa juga terjerumus karena akal juga. nah, Nah, itulah hanya hebatnya manusia, dikasih karunia pilihan dan dikasih peluang untuk memperbaiki diri. Adam istighfar. Itulah manusia baru di bumi. Jadi jelas sekali kronologisnya itu, hikmah-hikmahnya dipaparkan. Masya Allah. Mungkin itu cukup. Yang lain monggo. Mau tanya ini ya, yang pertanyaan dari Martinus ini kan mau Iya. tanya, betulkah Al-Quran standar dunia diproduksi tahun 1924 di Kairo? Mohon penjelasannya. Ini yang ditanyakan ini maksudnya apakah original teksnya atau terjemahannya Dia- gitu loh. Dia pakai menuduh dari narasinya apa Mun'im Siri itu. Nah, itu yang ahli sejarah sama ahli Tuh. literasi itu. Ya suruh ke ini aja ke tempat saya aja, ada Al-Quran dari tahun 15 yang ada di sana. 15 sekian ada di sana. Ada yang 13, padahal tempatnya di Papua jauh kan. Nah itu masuk sampai hari ini bisa dibaca, masih di kulit kayu. Sampai hari ini masih bisa dibaca dan sama dengan yang ada saat ini. Bagaimana dia bisa bicara seperti itu? Itu kan sebenarnya kacau lah. Yang dimaksud itu sebenarnya bukan itu. Dimaksud daripada Mun'im Siri itu adalah masalah yang kemudian dicetak ulang dan lain sebagainya, macam-macam lah, panjang. Tetapi jawab pertanyaan dia itu nggak nyambung. Sama halnya dengan pertanyaan kedua dia tentang aku tidak Azariyat tadi itu kan, itu yang kita barusan jelaskan. Di situ dia memahaminya aku tidak menciptakan jin dan manusia. Jadi dianggap Allah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia, kan kacau. Bahasa Indonesia begitu sempurna, gampang aja dimengerti, dia malah memahaminya kayak gitu. Berarti dia gagal jadi orang Indonesia menurut saya. Enggak, tergantung niat kan itu. betul. Iya. Saya menambahkan ya. Jadi intinya Tafadhal, yang tafadhal. bertanya ini ya intinya yang bertanya ini sudah menyalahi kaidah gitu ya. Kaidah di dalam belajar gitu. Karena di dalam kita belajar, kita ingin tahu, ingin menambah wawasan pengetahuan kita, tidaklah seperti itu kaidahnya. Tapi ketika kita ingin belajar itu ya tentu kita mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Sementara di sini dari pertanyaan itu sudah memframing gitu loh. Sudah memframing dan sudah menyimpulkan di awal. Nah, ini jelas keluar dari kaidah ketika seseorang itu ingin belajar. Jadi seperti itu. Enggak, pertanyaan itu ada dua. Pertanyaan usil atau memang kepengen tahu. Bisa juga. Iya, bertanya itu bisa bertanya usil atau pertanyaan ingin tahu. Kalau usil ya jawabannya usil, jangan marah loh gitu. Kadang-kadang pertanyaan usil terus dijawabnya usil marah. Karena di kepalanya jawabannya itu sebetulnya menginginkan sesuai yang di kepalanya. Betul. Nah, itu yang kacau itu. Monggo yang lain, Bang Tristan, monggo.